Salam bahagia, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang Siwa. Siapakah Siwa? Kelahiran dan 3 arti dari kata Siwa. Tantra aslinya berasal dari India, dan Siwa membuatnya lebih sistematis sebagai sebuah latihan spiritual. Tentu saja, Tantra dalam aliran Kashmiri dan Gauriya telah eksis sebelum Siwa, namun dalam wujud yang kacau dan kasar. Jadi sudah wajar bahwa orang harus mengakui Siwa dilahirkan dan dibesarkan di dalam lingkungan Tantra, walaupun bukan Tantra klasik. Periode Siwa adalah masa yang paling kacau di India. Di satu sisi ada bangsa Arya, yakni bangsa pendatang. Dan di sisi lain ada masyarakat asli atau yang lebih dulu datang dan tinggal di India dan menetap di India, yakni bangsa Dravidian dan Mongoloid, dengan budaya mereka dan agama mereka yang berorientasi pada Tantra. Di dalam lingkungan yang penuh konflik inilah Siwa dilahirkan dari seorang ayah berasal dari ras Arya dan ibu dari ras Mongoloid. Apakah arti dari kata Siwa? Dari teks-teks yang masih ada tentang Tantra dan Weda, dan sumber-sumber yang tertulis maupun tidak, kita mendapatkan 3 makna kata Siwa. Makna yang pertama, dan yang paling penting adalah kesejahteraan, atau kalyana, atau manggala. Di sini Siwa berarti kesejahteraan. Ada kata Siwa Mastu, artinya sama dengan kalyana Mastu. Maksudnya di sini engkau akan diberkahi. Kalyana Sundaram adalah representasi dari Siwa yang merupakan perwujudan semangat pemberkatan. Orang-orang mengatakan bahwa Siwa memberikan pelayanan pada mereka, memberkahi mereka, melakukan hal baik kepada mereka melalui 5 wajah. Siwa digambarkan sebagai dewa berwajah 5 atau Panca Vaktram. Mempunyai 5 wajah, 2 di kiri, yaitu Wamadewa dan Kalagni, 2 di kanan, Dakshineswara dan Ishana, dan 1 di tengah, Kalyana Sundaram, yakni penguasa agung yang mengendalikan semua keinginan manusia. Dakshineswara adalah wajah pertama yang paling kanan dari Siwa. Disebut demikian karena dia mencurahkan cinta dan kasih sayang atau dakshina bagi semua makhluk ciptaan. Inilah peran khusus yang diberikan kepada Dakshineswara. Kemudian Ishana adalah wajah kedua dari sebelah kanan. Adalah ia yang bertanggung jawab mengendalikan semua jiwa, semua insan, individu manusia dengan perhatian yang luar biasa. Kemudian di tengah adalah Kalyana Sundaram. Adalah dia yang memainkan peran dalam mengendalikan semua wajah-wajah yang lain. Sekarang pertanyaannya, mengapa Kalyana Sundaram diberikan peran demikian? Tujuan Siwa semata-mata adalah untuk memberikan kesejahteraan maksimal kepada semua makhluk. Dia tidak punya tujuan yang lain. Sebagai tambahan, Siwa punya 2 wajah di kiri. Kiri yang pertama, kiri jauh, adalah Wamadewa. Kemudian kiri yang kedua adalah Kalagni. Wamadewa sangat menyeramkan. Disebut juga Rudra, Rudrati Rudra, Rudropi Rudrah. Siwa yang mendidik dengan membuat orang menangis. Namun maksud dibaliknya adalah untuk mengajarkan, untuk mendidik, bukan menyakiti.
Wajah yang lain dari Siwa adalah Kala Agni juga membuat orang menderita. Tetapi di sini tujuan utamanya juga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dua wajah, Wama Dewa dan Kala Agni, dikendalikan oleh wajah yang di tengah, yakni Kalyana Sundaram. Dia adalah Sundaram, artinya indah, karena Siwa membawa Kalyana atau kesejahteraan. Dengan demikian Siwa adalah Kalyana Sundaram. Dia itu menakutkan, tetapi sekaligus juga sangat tenang dan tentram. Namun di balik keseraman dan ketenangan ini juga ada Kalyana Sundaram Bhawa, artinya aliran batin penuh kesejahteraan. Siwa menakutkan dan juga meneduhkan. Oleh sebab itu, sudah wajar bila orang-orang mencintai Siwa. Meskipun Siwa itu menyeramkan, orang masih tetap menjunjungnya. Karena di balik keangkerannya juga ada keteduhan. Jadi peran Siwa yang utama adalah pembawa kesejahteraan. Jadi maknanya dari kata Siwa di sini adalah Kalyana yang artinya kesejahteraan. Kemudian makna kata Siwa yang kedua artinya adalah kesadaran tertinggi, Supreme Consciousness, titik absolut dari kesadaran agung, entitas yang melampaui segala belenggu prakrti atau maya. Selanjutnya, makna kata Siwa yang ketiga adalah Sada Shiva. Adalah ia, tokoh sejarah, Siwa sebagai kepribadian historis yang dilahirkan ke dunia sekitar 7.000 tahun yang lalu, di mana berkat kelahiran sucinya, Siwa memberkahi semua dan setiap partikel debu di atas bumi ini dan memanfaatkan seluruh hidupnya untuk tujuan terpenting, yakni meningkatkan kesejahteraan universal seluruh ciptaan. Tidak hanya untuk manusia, tetapi juga ada burung, ada hewan, ada tanaman dan pepohonan. Siwa adalah milik dari semua, dan untuk semua makhluk ciptaan, dia mempersembahkan semua miliknya. Oleh karena itulah, orang menyebut dia Sada Shiva. Sada berarti selalu, Siwa berarti kesejahteraan. Jadi Sada Shiva artinya, ia yang satu-satunya sumpah keberadaannya adalah membangun kesejahteraan setiap makhluk di semua bidang. Siwa adalah kepribadian agung dan hebat ini, tokoh yang luar biasa dan tanpa tandingan. Kepada kepribadian besar Siwa itu, para pengikutnya mengatakan, Om Namah Shivaya. O Siwa yang agung, kami semua bersujud kepadamu.